Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan malam kita pada malam hari ini memiliki tema hubungan yang saling menguatkan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sebelum kita memulai renungan malam kita pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih karena atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melakukan renungan pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami dengar dapat semakin memperkuat iman kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita masih ada di masa yang penuh dengan ketidakpastian. Kita masih tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bapak, Ibu, kita juga tahu bahwa Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia sosial, yaitu manusia yang selalu akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan pun tidak menciptakan kita sebagai manusia yang individualis. Tentu dengan berhubungan antara satu dengan yang lain, kita juga akan bersama-sama tentunya berjalan ke arah yang lebih baik. Namun rupanya kita sebagai manusia tentu ada saatnya kita juga akan membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Misalnya mungkin untuk menolong kita, untuk menegur, dan juga bahkan untuk menguatkan kita di saat kita sedang mengalami masa-masa sulit. Selain kita membutuhkan orang lain untuk menguatkan kita, kita pun memiliki peran yang sama, yaitu untuk menguatkan mereka. Kita juga bisa menguatkan mereka, kita menolong mereka, dan juga kita menegur mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin banyak yang bertanya, kemudian bagaimana, kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus membantu orang lain juga? Kenapa bukan hanya saya yang dibantu? Jawabannya tentu karena kita bukanlah manusia sempurna yang akan 100% bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita pun tentu akan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan di dalam kehidupan kita. Dengan melalui orang-orang di sekitar kita, tentu kita akan jauh menjadi lebih kuat untuk menghadapi setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Dalam bacaan kita hari ini, kita kembali diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 bahwa kita akan lemah dan juga kita akan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan juga saling mendorong satu sama lain. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini tidak sedikit orang-orang yang mengalami masa sulit dan juga membutuhkan pertolongan kita. Kita mungkin sebagai orang-orang yang bisa membantu mereka, kita juga bisa untuk membantu, bisa menguatkan mereka melalui video call atau melalui WhatsApp, telepon. Kita juga bisa untuk membantu mereka mungkin yang sedang isolasi mandiri,
nanti ketika saatnya kita sudah boleh untuk melakukan ibadah bersama-sama lagi di GKJ Pondok Gede, yang kita lakukan adalah ibadah bersama-sama. Tetapi hal penting yang perlu diingat ketika nanti kita sudah melakukan ibadah bersama-sama di GKJ Pondok Gede adalah sebaiknya kita jangan datang ibadah di GKJ Pondok Gede hanya sebagai untuk melakukan ritual atau hanya sebagai rutinitas atau menganggap bahwa datang kebaktian adalah sebagai kewajiban. Tetapi marilah kita juga datang ke ibadah dengan kesadaran bahwa kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan saudara seiman, dan kita juga dapat mengenal saudara-saudara kita yang lain agar kita juga bisa untuk terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, juga bisa untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi marilah mulai hari ini kita membangun hubungan yang saling menguatkan di antara saudara-saudara kita yang lain, baik yang seiman maupun yang tidak. Amin. Untuk menutup renungan malam kita pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami benar-benar dapat membangun hubungan yang saling menguatkan di antara sesama kami. Terlebih di masa pandemi ini, banyak dari kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kiranya Engkau yang akan menggerakkan hati kami, agar kami juga dapat membantu dengan tulus saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.